Bayangkan ini masih tahun 2000-an. Kalian pergi ke warnet dan ketika membuka komputer, gambar lumba-lumba ini muncul. Di masa itulah kebisingan suara keyboard, bau rokok, dan simpang siur bocil dan abang-abangan tercampur rata. Warnet yang dulunya merupakan sebuah tempat nongkrong untuk berinternet, sekarang sudah berubah menjadi tempat gaming center semata. Loh, maksudnya gimana? Jadi inilah fenomena warnet, bisnis yang memang tidak mati, tapi hanya ganti kulit. Dan kali ini gue mau bahas yang di masa internet yang masih sangat sulit, di masa dimana mengakses informasi digital masih sangat susah, warnet awalnya muncul pada tahun 90-an dengan nama internet cafe. Saat itu internet cafe hanya dikunjungi oleh kalangan akademisi, ekspatriat, ataupun pebisnis. Karena memang untuk mengakses internet dengan kecepatan 14-28 kbps saja, itu bisa dikenakan harga per jam yang sangat mahal. Tapi sejak tahun 98, krisis moneter memicu harga PC rakitan menjadi sangat mahal, sehingga orang-orang saat itu lebih milih menyewa. Dan di tahun ini juga istilah warnet atau warung internet mulai muncul, dan ini semua berlanjut ke tahun 2000-an, di mana di tahun ini warnet semakin ramai pengguna. Pada masa itu harga per jam warnet bisa sekitar 2000 sampai 4000 per jamnya, tergantung wilayah. Yang akhirnya warnet semakin lama semakin dikenal sebagai tempat untuk berinternet dengan seru-seruan, buka browser, main game, searching informasi, saling kirim email, dan masih banyak lagi. Puncaknya yakni pada tahun 2010-an, populasi gamer mulai menginvasi warnet. Game-game seperti Dota, Counter-Strike, Point Blank, Iodance, Lost Saga, Ragnarok, atau game-game klasik seperti PvZ, Zuma, Feeding Frenzy, dan lain-lain semua dimainkan oleh anak-anak bahkan remaja pada tahun 2009-an di warnet. Besarnya pengunjung ini juga memang disebabkan pada saat itu ya tidak semua orang punya HP, tidak semua orang punya PC, sehingga jika ingin mencari alternatif bermain game-game komputer atau hiburan internet lain, jelas warnet solusinya. Era 2010-an bahkan bisa disebut sebagai golden era dari bisnis warnet. Ditambah yang membuat bisnis warnet dulu itu makin kuat, bukan cuma dari billingnya saja. Warnet itu adalah ekosistem ekonomi mikro. Pemilik warnet pada saat itu mungkin bisa dapat untung lebih dari jualan Indomie, jajanan, ataupun voucher game fisik daripada jam sewa PC-nya aja. Belum lagi terkadang ada jasa print tugas atau bakar CD. Warnet pada masa ini memiliki fungsi one stop service. Kalian mau hiburan? Ya ada. Mau nugas? Ada juga. Mau makan? Ada. Sampai mau mandi pun kadang ada warnet yang nyediain. Saking banyaknya yang paket begadang, kedekatan antara operator dan bocah warnet inilah yang justru bikin betah dan memorable pula. Sebuah social bonding yang menjadi nilai plus dari warnet itu sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika HP sudah mulai terjangkau? Masa dimana ketika HP mulai dalam tanda kutip terjangkau, tepatnya pada tahun 2013-an, dimana HP seperti seri Samsung, Advan, Mito, ataupun BlackBerry bahkan bisa dijangkau di harga ratusan ribu sampai 1 jutaan rupiah lebih dikit aja. Yang artinya di sini jelas akhirnya internet hampir bisa dijangkau banyak orang. Tidak perlu repot-repot mengunjungi warnet untuk mengirim chat, tidak perlu repot-repot bermain game di warnet pula. Email dan browsing di momen ini hampir sudah bisa dilakukan di mobile semata. Wajar saja jika tahun ini giliran game-game mobile lah yang akhirnya memasuki golden eranya, dan warnet semakin merasa tidak diperlukan. Toh semua kebutuhan internet sudah bisa digenggam sendiri. Apalagi semakin kesini HP semakin canggih, semakin kenceng, dan bahkan ada yang memberikan harga makin terjangkau dengan spek yang tinggi juga. Di sini mungkin hampir ratusan atau bahkan ribuan warnet di Indonesia sudah tutup.
Karena mereka terkesan sudah jadul, bahkan dibandingkan dengan komputer warnet jadul, dia masih lebih kencangan berinternet di HP zaman sekarang. Tapi ternyata warnet klasik yang sudah menjadi kenangan kita semua, ya memang sudah mati. Tapi secara bisnis, warnet mengganti kulit mereka menjadi yang baru. Alasan warnet model lama mati jelas karena secara hardware atau spek internet ataupun komputer sudah tidak bisa bersaing lagi dengan kebutuhan internet atau hiburan zaman sekarang, yang akhirnya membuat warnet berubah, atau lebih tepatnya kembali ke model bisnis lama mereka, yaitu internet cafe atau ya dalam tanda kutip gaming center. Karena mereka kembali membuat harga per jam yang menjadi lebih mahal. Harga per jam warnet zaman sekarang paling murah mungkin di harga 6-8 ribu rupiah, dan paling mahal bisa 10 seakan sampai 20 ribu rupiah untuk per jamnya. Dan ya semua itu dianggap sepadan karena spek komputer dan internet di warnet modern sudah lebih tinggi dan cukup untuk menampung kebutuhan internet di era modern. Live streaming, gaming berat dan kompetitif, ataupun multitasking. Anak-anak atau mayoritas semua orang memang memiliki segenggam handphone mobile. Tapi apakah HP-nya selalu bisa memainkan game berat? Belum tentu. Apakah HP-nya bisa diajak multitasking berat? Belum tentu juga. Ataukah hampir semua orang Indonesia memiliki PC atau laptop yang memiliki spek tinggi? Belum tentu. Warnet modern akhirnya muncul sebagai alternatif jika kalian ingin merasakan pengalaman internet yang lancar, bermain game dengan FPS tinggi, bermain game AAA yang tidak mungkin bisa dimainkan di mobile, dan multitasking berat seperti live streaming tanpa kendala. Warnet jadul gak akan pernah bisa bertahan cuman dengan ganti internet kencang semata. Dulu game kayak Counter Strike atau Point Blank sangatlah ringan, bahkan PC sekelas spek kantor pun ya bisa kuat untuk jalaninnya. Tapi sejak masuk era 2015an ke atas, game mulai haus resource. Munculnya teknologi seperti ray tracing, kebutuhan RAM yang minimal 16GB atau bahkan 32GB, sampai ukuran game yang tadinya cuma 2GB jadi 100GB lebih. Warnet jadul yang masih pakai hard disk konvensional ya jelas bakal kerepotan parah. Warnet sudah bukan menjadi warung internet yang merakyat lagi, tapi sudah menjadi alternatif internet experience yang mungkin kalian belum pernah coba. Kalau mereka tidak bisa bersaing pada kefleksibelan internet seperti dulu, sekarang mereka fokus dengan memberikan pengalaman internet yang memang sudah umum, tapi dengan spek dan experience yang lebih tinggi. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih main ke warnet? Silahkan komen aja. Begitulah sebuah bisnis. Jika ingin awet, jelas beradaptasi adalah kunci. Jika idealis dengan model lama ataupun strategi lama, mau nggak mau potensial bangkrut akan jadi lebih besar karena teknologi dan habit pelanggan jelas akan terus berubah. Wajar saja bila warnet yang sekarang cenderung lebih mahal dan serba modern. Yang namanya juga ingin menyaingi semua kebutuhan internet di zaman sekarang. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang udah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.